Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Biar sepanjang hari ini kita melewati hari bersama dengan Tuhan. Kita memulainya dengan hati yang bersyukur, dengan puji-pujian, dengan nyanyian bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, yang sehat Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan kami saat hari ini. Kami tahu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami. Sempurna dalam hidup kami. Sebab itu sama-sama kami mau menaikkan pujian hati kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau naikkan syukur. Kami bawa setiap pujian dan doa kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu yang layak, Kau layak. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kami mau katakan setiap hari, setiap waktu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami naikkan pujian kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami datang bawa korban syukur kami. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, berharga di mata-Mu. Ku Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu terima Kau angkat hati. Bapa. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Bapa buat kasih dan perkenanan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Buat hadirat-Mu selalu dalam langkahku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
katakan selalu. Selalu dan selalu Engkau yang Kau mengangkat angkat setiap hati hatiku. kami. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. sekali lagi bersama katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu, Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Setiap hari, setiap waktu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Selama-lamanya kami meninggikan Allah yang Maha Kudus, yang layak Engkau, Yesus. Haleluya. Biar kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Untuk selamanya Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, sembah Kau kami sembah Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. selamanya. Kami muliakan Ku nama-Mu tinggikan, selamanya. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, sembah selamanya. Tuhan. Segenap hati mari ku tinggikan, kami sembah Engkau untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, senantiasa kami meninggikan Raja di atas segala raja, yang layak Engkau Tuhan. Mari bersama naikkan pujian-Mu lebih lagi, nyatakan kami tinggikan Engkau, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau
selama-lamanya kami nyatakan. Ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Haleluya. Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk melandasi hari kami dengan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh bangun pagi hari ini dan kita masih diberi kesempatan hidup. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah naikkan syukur, sebab dengan bersyukur kita juga memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang keempat. Saya ingin bacakan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan di sana bahwa sudah jelas ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan ya tentang kabar kesukaan itu, mereka justru tidak masuk ya karena ketidaktaatan mereka. Kita tahu bersama Allah telah memberi ya bangsa Israel kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi ya mereka tidak taat dan gagal untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan sekarang ya Allah menawarkan kepada kita hal yang sama, kesempatan untuk memasuki tempat perhentian terakhirnya. Ketika firman Tuhan datang, bangsa Israel pada waktu ada di perbudakan di Mesir, Allah berfirman bahwa Dia akan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan, untuk membawa mereka masuk ke tempat perhentian di sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan ya. Tetapi kepada sejumlah ya bangsa Israel yang dari Mesir, mereka sudah menerima janji itu. Bahkan kita tahu bersama mereka telah melihat mujizat Tuhan dalam sepanjang perjalanan mereka. Ketika mereka ingin keluar dari Mesir, tantangan pertama yang mereka hadapi adalah laut ya. Mereka melihat dengan jelas bagaimana mujizat Tuhan terjadi, laut itu terbelah menjadi jalan dan mereka dapat berjalan di sana. Namun sekalipun mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ya mereka tetap tidak percaya. Mereka bersungut-sungut sehingga pada angkatan yang lebih dulu diberitakan tentang tanah perjanjian, tempat perhentian itu, bahkan ya mereka dibinasakan semua dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ayat ini berkata, jadi ya sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, justru mereka yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Tuhan menawarkan kepada setiap kita, memberikan kesempatan yang sama untuk kita memasuki hari perhentian terakhirnya.
Ya, Tuhan Yesus mengundang kita semua ya untuk datang kepada Kristus, yaitu dirinya sendiri, untuk memasuki perhentiannya ya, dan kita harus percaya bahwa ya Allah itu sudah merancangkan hubungan kita dengan Tuhan itu ya menjadi sebuah tempat yang luar biasa untuk kita ini bisa rest di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain kita ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di mana tempat perhentian itu? Yaitu di dalam Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal Yesus, maka itu artinya kita sedang memasuki sebuah kehidupan yang baru. Di dalam Dia adalah tempat kita berhenti, kita rest ya. Kita meninggalkan segala perbudakan dosa kita ya, ketidaknyamanan di hidup. Sudah terlalu lama kita hidup kehilangan damai sejahtera. Kita sudah kehilangan sukacita akibat dosa. Kita diperbudak oleh dosa seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Lalu Tuhan menawarkan kepada mereka sebuah tanah di mana mereka dapat menikmati berkat-berkat Allah. Namun banyak orang yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Hari ini Kristus diberikan bagi kita sebagai tempat kita menjadi tujuan terakhir di hidup kita di dunia ini, baik di dunia akan datang, yaitu Kristus. Kita yang hidup sekarang ini di dunia ini adalah kita hidup untuk memperoleh Kristus. Karena di dalam Dialah tempat perhentian selama kita ada di dunia ini. Bahkan ketika satu saat kita meninggalkan dunia ini, Kristus juga yang menjadi tempat perhentian yang kekal dan abadi, yaitu di sorga. Bukan hanya pada di dunia ini saja ketika kita hidup kita menaruh harapan kepada Kristus. Tapi justru setelah kita mati, itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita memasuki satu tempat perhentian. Kita berhenti dari kehidupan ini, di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-7, sebab itu ya ia menetapkan pada hari ini. Ya, ketika ia setelah sekian lama Tuhan berfirman lewat nabi-nabinya, lewat perantaraan Daud. Ya, dia berkata, ya pada hari ini jika engkau mendengarkan ya suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu, sudah cukup lama kita hidup di dunia ini tanpa ketidakpastian. Ayo, kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Tuhan. Kita akan lelah ketika kita ini hidup jauh dari Kristus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pengharapan, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita tinggal dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam Kristus ya, Yesus bilang, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidup selalu bersandar hanya kepada Kristus, itu hidupnya berbeda. Sekalipun kita ada masalah, sekalipun kita ada tantangan. Saya pernah mengalami banyak tantangan yang berat di hidup saya. Tapi di dalam Yesus saya dapat menanggung segala perkara. Sebab Alkitab berkata, ya kalau hanya di hidup ini saja engkau menaruh pengharapan kepada Dia, maka engkau adalah orang yang paling malang. Sebab kita menaruh pengharapan kepada Kristus bahkan sampai kepada kehidupan yang akan datang. Dan ayat ini berkata, ingat Bapak Ibu, ternyata ada satu jumlah tertentu dikatakan di sana yang bisa masuk ke tanah perhentian itu. Tetapi ada satu jumlah juga yang tidak akan masuk karena ketidaktaatan. Karena itu hari ini mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Untuk apa kita ini selalu mencari Tuhan, mendengarkan firman.
ya satu, untuk kita belajar taat. Taatlah kepada firman Tuhan. Kalau hari ini engkau disuruh mengampuni, ampuni. Kalau hari ini firman Tuhan berkata bersukacitalah, maka berusahalah untuk bersukacita. Kalau hari ini Tuhan berkata percayalah, berusahalah untuk percaya. Ya, kita berusaha saja untuk satu hal, taat pada firman Tuhan. Sebab orang-orang yang taat, mereka yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sementara orang yang tidak taat, mereka dikatakan tidak dapat masuk ke tempat perhentian akhir hidup kita. Selama kita ada di dunia ini, Yesus adalah perhentian kita. Bahkan selama kita nanti mati tinggalkan dunia ini, Yesus juga perhentian yang kekal abadi. Karena itu Bapak Ibu, bilang kepada Tuhan hari ini, Tuhan ajar kami taat, ajar kami melakukan firman-Mu, ajar kami belajar untuk sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini ya bukan untuk kami pakai hidup bagi kepentingan kami, keinginan kami, tapi kami mau hidup untuk melakukan kehendak dan kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mari kita renungkan firman ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa taat, bahwa kami senantiasa ada di dalam ketaatan penuh kepada Engkau, supaya kami dapat masuk ke tempat perhentian itu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan iman, telah kulihat, kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu ajar kami taat membalas setiap kebaikan Tuhan di hidup kami. Di hidupku kami kan berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ajar kami untuk tetap setia, taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam tempat perhentian yang Tuhan janjikan. Karena itu ajar kami senantiasa taat kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan berjuang untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di hidup kami. Hari ini Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa tunduk. Jika Engkau berkata kami harus mengampuni, kami mengampuni. Jika Engkau berkata kami harus bersukacita, kami bersukacita. Percaya, kami percaya. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat. Karena itu adalah syarat untuk kami bisa masuk ke tempat perhentian, di mana di sana kami merasakan damai, sejahtera, sukacita. Sebab Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau beri kami kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang senantiasa setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Berikan kekuatan untuk mereka boleh terus berjuang hidup dalam ketaatan. Untuk senantiasa kami mau tunduk kepada Engkau. Berkati Tuhan yang hari ini bekerja, sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan jagai, lindungi, sertai Bapa, agar hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, beri kesembuhan. Mereka yang berulang tahun hari ini damai sejahtera sukacita, bahkan perkenanan Tuhan turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun, damai sejahtera-Mu, kekayaan di tangan kiri, bahkan umur panjang ada di tangan kanan. Tuhan yang berjanji memberikan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah bangsa ini tetap ada dalam kendali Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami percaya setiap yang berbeban berat Engkau beri kelegaan hari ini. Kami mau menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya